Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan bahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Eh, Kalau secara definisi, etika itu merupakan kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Nah, istilah-istilah etiket kalau dalam pergaulan itu eh, banyak ditemukan, misalnya seperti etika-etika profesi dan lain sebagainya. Kalau secara etimologis dia berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Jadi kalau kalian mendengar etos kerja, etis, nah itu bagian dari etika yang memiliki arti watak kesusilaan atau adat atau primordial atau kebiasaan gitu ya. Nah, kalau misalnya moral, bahasa Latinnya dari mos atau mores. Jamak yaitu berarti cara hidup, kebiasaan, adat atau cara hidup. Nah, sedangkan moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Jadi kalau moralitas itu adalah untuk perbuatan yang sedang terjadi, sedangkan etika itu digunakan untuk mengkaji sistem nilai dari perbuatan tersebut. Kalau dalam bahasa Arab itu berarti akhlak, yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Ada beberapa aliran di sini tentang estetika. Kalau etika itu ke arah perilaku, kalau estetika berarti nilai. Jadi ada etis, ada juga estetis, ya. Secara deontologi dia memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Kalau menurut teleologi, kebalikannya dengan etika deontologi, jadi bahwa baik buruk suatu tindakan dilihat berdasarkan tujuannya atau akibat dari perbuatan. Kalau deontologi itu lebih ke arah baik atau tidaknya berdasarkan kewajiban. Kemudian kalau teleologi dia tujuannya, akibat dari dampak dari perbuatan tersebut. Nah, teleologi terbagi dua. Yang pertama ada etis, egoisme etis sama utilitarianis. Kalau egoisme etis, dia itu memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya sendiri, untuk individu sendiri. Itu namanya egoisme etis. Atau kalau dalam bermasyarakat untuk kelompok eh, untuk kepentingan kelompok tertentu. Seperti itu namanya egoisme etis. Kalau utilitarianis dia menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap orang banyak. Jadi perbuatan individu maupun kelompok itu berdampak kepada orang banyak. Itu utilitarianis. Keutamannya apa dari etika? Yang pertama itu tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan. Kemudian kalau yang kedua, diutamakan pengembangan karakter moral pada setiap orang. Jadi fungsi keutamaan etika itu. Nah, selanjutnya caranya
itu meneladani perbuatan baik atau para tokoh besar. Bukan seperti sekarang ya, kita sering mengidolakan bukan tokoh, tapi lebih kepada artis atau aktris atau aktor lah. Kita lebih ke arah sana sekarang ini, karena akibat tadi pertukaran ide tadi. Jadi semakin terdegradasinya masyarakat itu meneladani tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh intelektual, cendekiawan-cendekiawan, itu kita lebih kurang ke arah sana, gitu. Kemudian tokoh panutan itu beragam, sehingga konsep keutamaannya menjadi beragam pula, ya. Kalau udah bicara masalah estetis itu nilai itu beragam, bisa positif, bisa negatif. Nah, etika ini dikhawatirkan akan menimbulkan benturan sosial. Maksudnya benturan sosial begini. Jadi ketika kita meneladani satu tokoh, sedangkan orang lain itu meneladani di luar tokoh yang kita teladani, dapat dikhawatirkan akan terjadinya benturan sosial tadi. Nah, benturan ini maksud benturan-benturan yang sifatnya paradigma, pemikiran. Nah, dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri. Jadi bukan kepada figurnya, tapi lebih kepada apa yang ia ajarkan, ilmu apa yang diberikan oleh tokoh tersebut, hal-hal positif apa yang diberikan oleh tokoh tersebut sehingga bisa kita petik nilai-nilai tersebut dan dapat dilakukan. Itu apa cara mengatasinya agar tidak terjadi benturan sosial tadi. Misalnya apa ya? Jadi poinnya di situ, jadi kita lebih memfilter mana yang baik dan mana yang buruk dan itu bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri. Etika Pancasila. Etika Pancasila berbicara tentang nilai. Ada banyak nilai di dalam Pancasila. Dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, kemanusiaan yang adil, nilai keadilan, nilai keadaban, persatuan Indonesia, nilai-nilai persatuan, kemudian nilai-nilai wawasan keindonesiaan atau Nusantara, kemudian kerakyatan, nilai kepemimpinan, nilai kehikmatan, kemudian ada nilai kebijaksanaan, kemudian ada nilai musyawarah, dan yang terakhir nilai keadilan, nilai sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai kerakyatan di Indonesia. Itu ada banyak nilai. Itu kalau diuraikan lagi itu akan semakin dalam dan semakin radikal, semakin komprehensif, karena di situ muatan-muatannya sangat banyak sekali ya, dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Maksudnya begini, nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sifatnya umum, universal, dapat diterima oleh di Indonesia dan dapat juga diterima oleh luar Indonesia. Karena ini sifatnya nilai ya. Nilai keagamaan Indonesia ada, di luar negeri juga ada. Nilai kemanusiaan di Indonesia ada, di luar negeri juga menjunjung tinggi itu.
yang dituangkan, dimanifestasikan ke dalam HAM contohnya. Contoh kecilnya ya. Itu oleh siapapun dan kapanpun. Kapanpun di sini berarti ada di multidimensi. Multidimensi maksudnya itu di berbagai aspek ya. Aspek kehidupan, kemudian dimensi-dimensi sosial, dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi apalagi sains, itu memuat nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dan itu kapanpun dapat diterima. Selanjutnya nilai moral dan norma. Tadi juga kita bahas sudah nilai. Kalau moral itu lebih ke perilaku, kalau norma lebih kepada aturan. Ya. Jadi nilai merupakan sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah harkat dan martabat. Ada beberapa poin turunannya: nilai material, vital, kerohanian, kebenaran, keindahan, moral, dan religi. Material berarti dia wujud, nyata. Kemudian ada vital, kerohanian. Nah, rohani di sini adalah berarti jiwa. Kemudian barulah ke arah aspek kebenaran yang diyakini, keindahan, moral, dan religi. Sedangkan moral, ajaran tentang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Sedangkan norma, kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Itu norma ya. Jadi norma itu kesadaran, kemudian sikap-sikap luhur, sikap-sikap yang positif, kemudian yang dikehendaki berarti yang disepakati, nilai-nilai yang sudah ada, itu juga bisa. Kemudian oleh tata nilai, nilai-nilai tersebut ditata, ditulis, tertulis maupun tidak tertulis, itu ada. Nah, hal-hal itulah yang nantinya menjadi sebuah aturan yang sifatnya untuk dipatuhi atau ditaati, seperti itu. Itu norma. Pancasila lahir sebagai produk kebudayaan dan bukan penarikan atau sublimasi dari negara lain. Bukan, maksudnya begini. Produk kebudayaan berarti ada banyak etnis atau banyak suku, banyak ras atau banyak golongan yang berkecimpung di dalam pembentukan Pancasila secara kebudayaan, mewakili untuk representasi dari rakyat Indonesia. Kemudian bisa juga merupakan produk politik, ya, karena beberapa itu bagian dari banyak golongan di Indonesia. Kemudian produk ekonomi, ya, karena di dalamnya juga merupakan terdapat nilai-nilai aspek ekonomi di dalam Pancasila, yang mana endingnya itu adalah mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, bukan penarikan atau sublimasi dari negara lain. Bukan penarikan dari negara lain maksudnya adalah bukan dari negara-negara luar selain Indonesia, karena sebelumnya sudah kita bahas, semua isi dari Pancasila itu adalah hasil kajian dari apa yang ontologis ada di Indonesia. Tapi yang tadi sebelumnya itu nilai-nilainya bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Ya. Yang kedua, Pancasila di Kitab Sutasoma
Himpunan Tular yang mengatur 5 aturan kesusilaan. Yang pertama, melakukan kekerasan. Apa masih relevan? Ataukah kalian pernah melakukan itu, hal-hal tersebut? Kemudian mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan mabuk akibat minuman beralkohol. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah nilai ini masih relevan dengan kondisi sekarang? Silakan dijawab sendiri. Yang 5 kesusilaan ini pun sampai sekarang juga masih ada. Karena itu apa ya, ibaratnya itu udah sunatullahnya seperti itu. Karena manusia itu adalah tempat salah juga. Mungkin banyak ada yang menganggap, iya Pak, kan manusia itu tidak ada yang sempurna. Benar, emang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi manusia diciptakan dengan sempurna. Minimal manusia itu mendekati daripada kesempurnaan itu. Sesuai dengan harkat dan martabatnya. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara modern dikemukakan oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada waktu itu sebagai dijadikan dasar negara. Yang tokoh-tokohnya ada 9, Soekarno-Hatta, Maramis, Adikusno, Muzakir, Agus Salim, Subarjo, Wahid Hasyim, dan M. Yamin. Itu tokoh-tokoh 9 tokoh pada waktu itu dalam pembentukan Pancasila. Fungsinya apa? Kalau berbicara masalah etika, yang pertama itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia kita harus memiliki jiwa yang Pancasila seperti ini. Nilai-nilai keagamaan kita pegang teguh, nilai kemanusiaan kita pegang, nilai persatuan kita pegang juga. Kemudian kerakyatan dan keadilan dijunjung tinggi. Nah, itulah yang nantinya akan terintegrasi oleh seluruh rakyat Indonesia, kemudian dapat dilakukan di segala sendi-sendi kehidupannya. Nah, jika demikian, mungkin saja bisa tercapai yang namanya bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Gitu. Yang kedua, kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi untuk menjadi kepribadian. Jadi secara besar Indonesia memiliki pribadi khusus, yaitu dijiwai oleh Pancasila itu sendiri, yang mana didukung oleh rakyat masyarakat Indonesia untuk mencapai kepribadian yang utuh terhadap negara Indonesia. Kemudian juga fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sudah kita bahas kemarin, sebagai dasar negara. Kemudian sumber dari segala sumber hukum. Kenapa dikatakan sumber dari segala sumber hukum? Semua aturan yang ada di Indonesia harus bersumber dari Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Misalnya mau membuat sebuah kebijakan atau undang-undang pun juga harus merujuk kepada Pancasila. Apakah sesuai dengan nilai-nilainya? Jikalaupun itu tidak sesuai, maka tidak patut untuk dilanjutkan atau dicantumkan norma-norma tersebut. Kemudian sebagai pandangan hidup, moral pembangunan, jadi pembangunan itu berbasis Pancasila, mungkin lebih elegan ya kalau pembangunan, entah itu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur itu berbasis kepada Pancasila, mungkin lebih elegan dan lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian cita-cita dan tujuan pembangunan bangsa.
Pembangunan ini berarti semua aspek ya, bukan hanya pembangunan real, yang fisik, yang sifatnya material. Jadi pembangunan ini semua aspek, aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, kemudian, SDM-nya, nah itu dibangun semua itu. Implementasi sila ke-1, sila pertama, beriman dan bertakwa, yaitu secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan. Setiap umat harus mempelajari agama dan mengamalkannya. Bagi kalian yang beragama, pelajari itu bagaimana agamanya. Yang Islam pelajari itu Al-Quran beserta terjemahannya. Jadi kita harus sadar kalau kita itu nggak ngerti itu bahasa Arab. Jadi harus baca terjemahannya agar bisa terinternalisasi ke dalam jiwa. Yang Kristen pun juga baca Alkitabnya, Hindu, Buddha baca kitab sucinya masing-masing. Walaupun berbeda agama, rakyat Indonesia harus dapat bekerja sama dalam bidang sosial, perekonomian, dan keamanan lingkungan. Maksudnya di sini meskipun berbeda, harus bisa dibedakan, harus bisa dipisahkan mana yang itu akidah, mana yang untuk kemanusiaan atau tadi sosial, ekonomi. Nah, itu harus bisa dibedakan. Yang mana meskipun aspek-aspek tadi ekonomi, sosial, politik, budaya itu bagian dari agama dan juga harus bisa dipisahkan mana yang nantinya akan menyentuh kepada akidah dan mana yang tidak gitu. Ya gimana tuh caranya? Ya belajar gitu ya. Uttubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat, sampai meninggal, sampai menutup usia, teruslah menuntut ilmu. Karena ilmu itu luas, banyak, tersebar di dunia. Setiap pemeluk agama tidak boleh menghalangi ibadah agama lain, mengembangkan toleransi agama sejak saat ini. Gitu. Yang kedua, sila kedua, sesama manusia tidak boleh saling melecehkan. Sesama manusia harus punya rasa memiliki. Maksudnya rasa memiliki bukan rasa memiliki saya memiliki dia bukan, tapi memiliki rasa, ada rasa empati dan simpati di situ untuk saling melindungi gitu. Mau berkorban ibaratnya ya. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan yang batil harus bisa dibedakan juga. Kalau itu batil, katakan batil. Kalau itu hak, katakan hak. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Atau berlaku hukum adagium presumption of innocent. Jadi tidak sewenang-wenang ya. Mengakui adanya masyarakat majemuk, melakukan musyawarah dan kompromi, mempertimbangkan moral, berbuat jujur dan tidak curang. Gemar berkegiatan kemanusiaan, maksudnya yaitu kita gemar melakukan saling membantu, menyantuni anak yatim, memberi makan fakir miskin misalnya, dan lain sebagainya. Menaati hukum dan tidak diskriminatif. Implementasi sila ketiga, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi tidak ada jabatan tertentu, jabatan tinggi negara hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri misalnya, contoh ya. Tapi harus ada di situ, harus ada kepentingan negara untuk menjalankan roda pemerintahan.
Jadi bukan dasar untuk kepentingan pribadi atau golongan sendiri, ya. Berkorban demi negara, bekerja keras, taat hukum, kemudian cinta tanah air, meningkatkan prestasi di segala bidang. Bangga sebagai bangsa Indonesia, percaya diri bahwa orang Indonesia itu lebih hebat dibandingkan orang-orang lainnya, ya. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, melimpah ruah, mempunyai budaya yang sangat banyak, kemudian dan aspek-aspek lainnya yang ada di Indonesia itu menjadi sorotan bagi negara-negara negara-negara maju lainnya. Implementasi sila keempat, aktif dalam musyawarah, memberikan hak suara dan mengawasi wakil rakyat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dengan menggunakan akal sehat, menerima hasil musyawarah, mempunyai iktikat baik dalam melakukan sesuatu. Kemudian implementasi sila kelimanya, mengembangkan perbuatan luhur, saling membantu, gotong royong, berbuat adil, menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, tidak egois dan individualistis, menghargai karya orang lain, tidak membajak misalnya, tidak merusak prasarana umum. Nah, itulah implementasi sila kelima. Jadi bersikap adil bagi seluruh rakyat, itu adil. Tidak mengambil hak orang lain, saling berbagi sesuai dengan porsinya. Gitu. Kemudian ada di sini di dalam TAP MPR ya nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan atau yang disebut dengan hierarki, ya. Nanti bisa kalian lihat di sini hierarki. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 45, yang kedua ada TAP MPR, kemudian di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu. Perpu itu peraturan pengganti undang-undang. Kemudian ada PP, peraturan pemerintah. Di bawahnya ada bisa Perpres. Bawahnya lagi ada Perda, ada Perkap, Perprov dan lain sebagainya. Perwal misalnya, itu turunan-turunan ya, tingkatan. Kemudian Pancasila, etika negara. Konsep negara yaitu merupakan paham negara persatuan. Kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Dari banyaknya pulau-pulau itu disatukan menjadi sebuah negara. Jadinya negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat sosialistis yang religius. Jadi sikap sosial kita berlandaskan agama. Semangat kekeluargaan, semangat persatuan, musyawarah, menghendaki keadilan sosial. Yang mana ide-ide tersebut sebagai pokok untuk keseimbangan kehidupan. Jadi adanya segala sesuatu atau segala kegiatan-kegiatan yang ada di negara Indonesia sifatnya harus seimbang, balance, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa landasan konstitusional negara kesatuan itu.
Antara lain yaitu di pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat 3-nya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi dari negara kesatuan ini, banyaknya pulau-pulau yang disatukan menjadi Indonesia, kita memiliki kedaulatan rakyat yang mana hal-hal yang ada di Indonesia termasuk dalam pengambil keputusan dan pengambil kebijakan itu berada di tangan rakyat yang mana itu direpresentasikan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Itu yang menjadi sistem demokrasi di Indonesia. Jadi rakyat itu direpresentasikan dengan perwakilan dewan-dewan tadi gitu. Dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian Indonesia merupakan negara hukum. Jadi tadi kalau kita mengacu kepada kedaulatan rakyat, di mana rakyat yang menentukan, kemudian disitulah dibentuknya aturan hukum sebagai acuan untuk pelaksanaan dari sistem negara. Jelas ya sampai di sini. Jadi segala sesuatu yang dilakukan pada negara itu berdasarkan aturan hukum yang dibuat. Kemudian etika politik ini merupakan sebuah legitimasi etis kekuasaan. Etika politik Pancasila. Jadi Pancasila menjadi legitimasi dari kekuasaan. Yang mana pada sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan itu berarti rakyat diwakili gitu. Karena kenapa kok diwakili? Karena kalau tidak diwakili itu malah terjadi kekacauan. Jadi semuanya nanti akan bercampur aduk gitu. Jadinya dimungkinkan bisa terjadi chaos. Ada dua jenis legitimasi kekuasaan. Yang pertama ada legitimasi etis sama legalitas. Kalau etis itu sesuai prinsip-prinsip moral. Tadi mengacu kepada etika yang sebelumnya tadi. Kalau legalitas berarti keabsahannya, kesohihannya secara tertulis gitu. Keabsahan kekuasaan, kevaliditasannya itu. Moralitas kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Itu berarti etika politik dalam berpolitik di negara Indonesia harus juga menjunjung tinggi moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada juga nilai sosial yang berorientasi kepada hubungan antar manusia. Kemudian nilai politik berpusat kepada kekuasaan serta pengaruh yang terdapat dalam kehidupan masyarakat maupun politik. Jadi nilai politik pusatnya itu pada kekuasaan, karena kalau kita berbicara masalah politik berarti berbicara masalah kekuasaan, jabatan sebagai organ-organ pemerintah. Nah, kekuasaan itulah berpengaruh harus berimplikasi kepada kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dibawa ke dalam kehidupan politik di Indonesia. Selanjutnya etika politik
dalam berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu harus ikhlas dan jujur. Ikhlas itu berarti ikhlas melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian eh, memiliki jiwa-jiwa negarawan, mengabdi kepada negara, ibaratnya seperti itu, melaksanakan hukum yang berlaku tanpa adanya rasa takut kepada sanksi, yang mana muaranya, tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Etika politik bersumber dari moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, rasa takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita mengemban sebuah amanah harus dijiwai oleh rasa malu dan rasa takut. Malu kepada rakyatnya kalau kita berbuat salah, kalau misalnya kita ingkar janji, tidak menepati janji yang sudah pernah dikatakan. Malu ketika kita tidak bisa melaksanakan tanggung jawabnya yang diemban, dan juga takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu secara teori. Tapi kalau dalam prakteknya pun itu baiknya itu juga terinternalisasi dan tidak semua orang seperti itu. Tapi ya masa nggak ada, Pak? Ada. Tapi sedikit orang yang eh, memiliki jiwa seperti itu. Oke, itu berapa etika politik ya. Yang mana sebenarnya kalau dalam etika politik yang menarik dari Pancasila itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif ya. Menumbuhkan suasana politik eh, yang bernuansa demokratis, kemudian bercirikan keterbukaan, transparansi, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur, dan kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar. Jadi kalau misalnya kita selalu kekeh dengan pendapat kita sendiri tanpa menerima pendapat orang lain, berarti itu masuk ke dalam kategori egoisme etis yang sudah kita bahas tadi ya. Tapi jikalaupun ada pendapat yang lebih baik, yang lebih benar misalnya, itu pun juga harus bisa melapangkan dada untuk menerima pendapat tersebut. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Itu tadi beberapa kajian dari Pancasila sebagai sistem etika yang mana mengacu kepada moralitas dalam kehidupan berbangsa dan negara di seluruh aspek, semua aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya berlandaskan kepada Pancasila. Pancasila bukan hanya Pancasila 5 sila itu, tapi di dalamnya juga ada banyak ilmu pengetahuan yang harus dipelajari sehingga sempurnalah atau mendekati kesempurnaan manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Oke, untuk bahasan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.